Oke, sekarang kita lanjutkan untuk praktek penyusunan butir itemnya. Nah, silahkan nanti teman-teman membuka tugas yang minggu lalu tentang penyusunan blueprint atau kisi-kisi instrumen. Ini tugasnya berlanjut ya, nanti kalian bisa menyusun langsung di bawahnya. Nah, bagian blueprint ini yang kotaknya kalian copy saja di blok copy. Kemudian yang bagian bawah, bagian page bawah sudah Bu Fariha buat landscape mendatar ya, kertasnya saya buat mendatar, kemudian pastekan di sini blueprintnya. Kok hilang lah, sorry, paste terus only no keep source formatting ya wes ngene dhisik wae yo. Oke, kayak gini. Nah, ini sudah saya copy paste di sini ya. Ini masih sama, tetap seperti ini. Nanti kalian akan paham kok ono angka 19725 buat apa sih, Bu? Kita akan coba praktekkan menyusun itemnya langsung di sini. Ini cuman Bu Fariha akan melebarkan kolom bagian jumlah item. Di sini. Saya akan memberikan contoh untuk satu indikator, yaitu indikator menghargai diri sendiri. Ada 7 butir item, jadi Bu Fariha akan menyusun 7 butir item, 4 item untuk butir favorable dan 3 item untuk unfavorable. Nah, ini biarkan saja 1971225. Ini langsung enter kayak gini aja, cah. 1 di enter, 9 di enter, 725 di enter. Kuning-kuningnya saya hilangkan ya. Oke. Nah. Oke, kita coba menyusun butir item nomor 1 yang akan mengukur indikator menghargai diri sendiri. Deskriptornya adalah orang yang menghargai diri sendiri adalah orang yang bahagia, cenderung menghargai diri sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, dan memiliki rasa percaya diri. Nah, kaidah penyusunan yang pertama tadi apa? Menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan baku, mudah dimengerti, tidak bermakna ganda. Kalau di sini kamu mengukur tentang menghargai diri sendiri, langsung kamu tulis saya adalah orang yang menghargai diri saya sendiri. Ya. Oke, saya berikan tanda merah. Saya adalah orang yang menghargai diri saya sendiri. Ini kalau seperti ini salah, cah. Ingat tadi ada kaidah bahwa kalian tidak bisa menanyakan langsung indikator atau konstruk psikologis yang sedang diukur ya, karena kita sedang mengukur tentang menghargai diri, maka kalian tidak boleh menuliskan ini dengan menghargai diri sendiri. Ini salah. Nulisnya piye berarti? Sebentar. Kalau seperti ini salah. Ya, ini salah. Lalu bagaimana, Bu? Oke. Kita hapus. Kita membuat contoh kalimatnya gini. Orang yang bahagia adalah cenderung menghargai diri sendiri, dia tidak menyalahkan diri sendiri dan memiliki rasa percaya diri. Ini kita tulis begini, kalian bisa membuat sebuah pernyataan ketika mengalami kegagalan saya akan bangkit dan tidak
menyesali keadaan. Ya, ketika mengalami kegagalan saya akan bangkit dan tidak menyesali keadaan. Ketika dia tidak menyesali keadaan, maka dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri, begitu ya. Atau gini lagi, kita juga bisa membuat sebuah item pernyataan. Orang yang berbahagia, dia memiliki rasa percaya diri. Bu, kalau misalnya kita nulisnya dari deskriptornya boleh Bu, boleh malahan ya. Kalian begini, nulisnya gini, saya merasa percaya diri dengan kondisi fisik maupun ekonomi yang saya miliki. Gini boleh ya. Kemudian ada lagi, dalam deskriptor ini kan disebutkan tidak menyalahkan diri sendiri. Ini ya, ini juga bisa kalian tulis. Saya ketika berbuat salah, saya tidak menyalahkan orang lain maupun diri sendiri. Gitu ya. Ketika berbuat salah, saya tidak menyalahkan orang lain maupun diri sendiri. Ini bisa jadi contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah item-item, coba kalian pahami, kalian baca satu-satu, maka kalian akan tahu bahwa item ini mendukung indikator menghargai diri sendiri. Dia juga mendukung konstruk kebahagiaan. Yuk Pak sih, wong sing bahagia itu dia itu tidak menyesali keadaan. Orang yang bahagia dia itu rasa percaya diri, begitu ya. Ini bisa seperti ini. Oke, nomor 25 saya berikan contoh lagi. Apalagi cah, ini agak sulit sebenarnya memberikan contoh butir item ini. Kalian kalau membuat butir item aja sampai 1 bulan loh. Bu Fariha ini dalam waktu 15 menit harus bisa memberikan contoh. Menghargai diri sendiri dan tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, orang yang menghargai diri, ya, orang yang menghargai diri, biasanya dia itu suka untuk berterima kasih pada dirinya. Benar apa enggak? Saya biasa mengucapkan terima kasih pada diri saya, pada diri sendiri. Begitu. Ya. Ini contoh dari item favorable untuk indikator menghargai diri sendiri yang digunakan untuk mengungkap konstruk kebahagiaan. Nanti butir item nomor 1 bunyinya seperti ini, butir item nomor 9 bunyinya seperti ini, butir item nomor 17 bunyinya seperti ini, dan 25 akan seperti ini. Sekarang kita buat yang unfavorable. Ingat, unfavorable tadi penjelasannya apa? Unfavorable adalah butir item yang memiliki makna berlawanan dengan indikator ataupun dengan konstruk yang akan kita ukur. Bu, boleh nggak kalau misal berlawanan makna kita nulisnya kayak gini aja, Bu? Kan gampang, Bu. Ini tak copy paste, Bu. Terus tak taruhin dulu ya ben ongkone gak hilang. Tak paste di sini, Bu. Terus butir itemnya jadi kebanyakan. Saya akan mengcopy satu item dari sini, lalu saya paste di sini, Bu. Ketika mengalami kegagalan, saya tidak akan bangkit dan selalu menyesali keadaan. Misal gini ya. Nah, ini kan sudah berlawanan makna, Bu, sama butir item 1 dan 2. Tinggal saya tambahkan tidak begitu saja, Bu. Boleh enggak? Nah, ini juga tidak boleh. Maaf ya, Cah, kalau agak berisik ya, Cah. Dosen yang lain sudah pada datang.
Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalian hanya menambahkan kata tidak. Tidak dan bukan itu bukan berarti nggak boleh digunakan ya. Tapi kalau kita hanya membalikkan saja di butir item favorable ke unfavorable itu tidak diizinkan. Nah, aduh, sorry banget ya Cah. Maaf ya, soalnya laptop Bu Fariha itu nggak bisa dikasih speaker, jadi saya hanya menggunakan speaker yang ada di laptop. Kalau misalnya noise dari suara-suara luar masuk, mohon dimaafkan nggih. Aduh, ya Allah. Sorry ya Cah, banter banget itu suaranya. Ketika mengalami kegagalan, oke, saya akan lari ke sini ya, menghargai diri sendiri. Misalnya gini, saya bilang kegagalan yang terjadi dalam kehidupan semuanya karena keterbatasan yang saya miliki. Gitu ya, kegagalan yang terjadi dalam kehidupan semua karena keterbatasan yang saya miliki. Artinya adalah kegagalan yang terjadi itu karena keterbatasan dia sendiri gitu. Nah, ini berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Kemudian contoh unfavorable kedua, di sini ada rasa percaya diri. Kalian bisa menuliskan begini: saya sering merasa minder. Tak tulis di 18 ya. Saya sering merasa minder dan tidak bangga dengan apa yang saya miliki. Gitu. Nah, coba kalian baca. Saya sering merasa minder dan tidak bangga dengan apa yang saya miliki. Ini kan maknanya berlawanan banget sama menghargai diri. Ini maknanya berlawanan banget dengan memiliki rasa percaya diri. Dia kan minder berarti ya. Oke, gitu ya. Kemudian kita buat contoh lagi. Misal gini, kalian juga bisa menyebutkan item unfavorable tidak menghargai diri itu dengan saya menyesal telah lahir di dunia. Bisa seperti itu ya. Nah, atau saya merasa tidak berharga gitu juga bisa. Saya merasa menjadi orang yang tidak berguna. Gini ya. Ini contoh-contoh dari butir item yang mengukur tentang harga diri, tentang favorable dan unfavorable-nya. Bagaimana teman-teman? Sudah ada gambaran, bisa membedakan ya? Ya, terima kasih, selamat menyaksikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Bu Fariha. Mohon maaf kalau misal hasil rekamannya tidak maksimal. Terima kasih.